Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rifki Falih, NIM J500230037. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai macam-macam preparat dari sel dan juga epitelium yang sudah saya buat dalam sebuah minimap seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan memulai terlebih dahulu dari preparat sel dulu. Jadi yang pertama adalah preparat stereosilium. Stereosilium ini merupakan preparat yang diambil dari organ testis, tepatnya pada ductus epididymis. Nah, untuk bagian-bagian dari preparat itu sendiri dapat kita lihat di sini. Dari yang paling bawah terdapat lamina propria, kemudian di atasnya ada membran basal, kemudian ada epithelium pseudostratificatum columnar, dan juga ada stereosilianya. Dan yang paling dalam adalah sel sperma. Selanjutnya kita menuju ke granulum zymogeny. Nah, granulum zymogeny itu yang ini. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya, jadi yang titik-titik merah ini adalah granulum zymogeny, dan juga yang di luarnya ini adalah pars exocrine. Selanjutnya kita berganti ke yang namanya makrofagositus. Nah, seperti ini. Nah, jadi makrofagositus ini bisa kita temukan. Oh ya, sebelumnya untuk yang granulum zymogeny ini kita bisa temukan di pankreas. Nah, untuk lanjut untuk yang makrofagositus ini bisa kita temukan di hepar. Nah, untuk bagian-bagiannya yang paling tengah ini adalah bisa kita katakan sebagai vena centralis, dan untuk titik-titik ungu yang berada di luar sini ini adalah makrofag yang disebut sebagai sel Kupffer. Selanjutnya kita akan ke tetes lemak. Nah, tetes lemak sendiri ini dapat kita temukan di kulit, di organ kulit. Nah, untuk titik-titik hitam ini adalah tetes lemak itu sendiri, dan juga yang melingkari ini adalah lobulus. Kalau cuma satu dia lobulus, kalau dua dia dua lobulus. Kalau misal dia terpisah, ya berarti dihitung satu. Nah, selanjutnya kita beralih ke musinogen. Nah, musinogen ini bisa kita temukan di intestinum tenue, atau bisa kita sebut sebagai usus halus. Nah, untuk bagian-bagiannya ada villi intestinalis sama musinogen. Mungkin itu untuk sel. Kemudian kita akan berlanjut ke epitel. Yang pertama, epitelium yang pertama adalah preparat membrana basalis. Nah, untuk membrana basalis sendiri ini di organ yang dipakai adalah REN atau ginjal. Nah, untuk bagian-bagiannya mungkin bisa kita lihat di sini. Jadi yang paling tengah itu adalah glomerulus untuk filtrasi fungsinya. Nah, selanjutnya yang bulat-bulat di samping itu merupakan epitelium. Jadi dia itu epitelium simplex squamosum atau epitel selapis pipih. Selanjutnya adalah yang paling luar yang berwarna kuning, itu adalah membran basal. Nah, oke, kita akan lanjut ke preparat selanjutnya, yaitu preparat epitelium pseudostratificatum columnar. Ini juga sama, dia itu berasal organ yang dipakai adalah REN atau ginjal. Jadi mohon maaf, maksud saya yang dipakai ini adalah pada testis, tepatnya pada ductus epididymis. Mohon maaf. Jadi yang pertama, bagian-bagiannya yang paling tengah, yang paling atas itu adalah sel spermanya. Kemudian di bawahnya, kemudian sebelumnya itu ada namanya stereocilia. Nah, setelah stereocilia di bawahnya lagi itu ada namanya epitel columnar. Nah, setelah epitel columnar baru kita temukan paling bawah lagi adalah membran basal. Nah, selanjutnya adalah epitel transisional. Apa itu epitel transisional? Yaitu epitel yang dia itu bentuknya berubah-ubah, dapat berubah-ubah. Nah, ini epitel transisional itu dapat ditemukan di vesica urinaria. Nah, ini ada bagian-bagiannya, lapisan-lapisannya. Yang pertama adalah untuk lingkaran merah itu adalah epitel transisionalnya, dan juga untuk anak panah yang menunjukkan lingkaran merah yang paling luar itu adalah sel permukaan, dan juga jaringan yang di bawah ini disebut sebagai jaringan ikat.
Nah, selanjutnya kita akan menuju ke epithelium simplex cuboideum. Epithelium simplex cuboideum artinya epitel selapis kuboid. Nah, ini ditemukan di glandula tiroid atau bisa kita sebut sebagai kelenjar tiroid. Nah, bisa kita lihat di sini dari atas dulu, dari yang paling atas dulu ini adalah massa koloid. Massa koloid di bawahnya lagi ada namanya epitel simplex cuboideum. Nah, di bawahnya lagi ada membran basal. Nah, setelah itu ada namanya follicle tiroid. Selanjutnya kita akan menuju ke epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Jadi ini tuh ditemukan di oesophagus, Ya, jadi bisa kita lihat sendiri di sini. Yang paling bawah adalah jaringan ikat. Di atasnya ada sel basal, kemudian sel polihedral, di atasnya lagi ada membran basal, dan akhirnya ke epitel stratificatum squamosum. Mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan preparat dari epitel dan juga sel. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.